Halo sahabat Bulang, menjua-jua manbatakrina Horas. Di video kali ini Bulang ingin menunjukkan perbedaan menanam bunga miana langsung di tanah dan juga dengan menanam dengan menggunakan media air ya. Di video sebelumnya Bulang juga sudah menunjukkan bagaimana kami menstek bunga miana, lalu menanam bunga miana itu atau meletakkannya di dalam sebuah media air tepatnya 2 minggu yang lalu ya. Dan saat ini bunga miana yang kami tanam di media air kemarin sudah berakar, begitu sahabat Bulang. Oleh karena itu di video ini Bulang ingin mengulasnya bagaimana perbedaan menanam bunga miana langsung di tanah dan juga dengan menanam bunga miana di air, bagaimana pertumbuhannya, lalu apakah lebih bagus di tanah atau di air, lalu bagaimana juga keberlangsungannya untuk selanjutnya. Apakah kita tetap biarkan di air atau kita pindahkan ke tanah atau bagaimana. Oleh karena itu di video kali ini Bulang ingin mengulasnya ya. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus video Bulang. Baik sahabat Bulang, kita akan ulas ya. Di video sebelumnya Bulang sudah menstek ada sekitar 6 stek ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan jenis bunga yang berbeda-beda. Kita ingin melihatnya satu persatu. Ini dia sahabat Bulang. Nah, ini dia bunga miana yang kita tanam di media air kemarin sudah berakar dan akarnya sudah panjang ya. Ini berumur 2 minggu ya sahabat Bulang ya. Dan bahkan tunas-tunas yang ada di bawah juga sudah mulai semakin tumbuh juga, dan daunnya juga sudah mulai pudar ya, bahkan dia sudah agak keping-pingan begitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena kebetulan bunga miana ini saya letakkan di tempat yang teduh, bahkan hampir sama sekali tidak ada sinar matahari. Walaupun tidak ada sinar matahari, dia tetap berkembang ya, bahkan dia pucuk baru sudah muncul, walaupun sepertinya ada gagal pertumbuhan, pucuk yang baru sudah mulai gosong begitu ya sahabat Bulang ya. Ini yang pertama, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dan bahkan ini sudah pernah saya ganti airnya ya, dua kali ganti ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini sahabat Bulang. Nah, yang kedua juga tidak ada masalah, tidak ada pembusukan, tetapi akarnya masih sedikit ya. Dan dia mulai dari bawah juga sudah mulai berakar, tetapi daun-daunnya sudah banyak yang rontok begitu. Daun sudah banyak yang rontok, tetapi pertumbuhan cabang juga agak sedikit lebih lambat dibanding dengan bunga yang pertama tadi ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah bunga miana merah. Bunga miana pucuk merah, bisa dikatakan ini adalah bunga miana yang sangat tahan sekali ditanam pun di mana gitu ya, apalagi di panas-panasan. Bahkan karena saya letakkan di tempat yang teduh, warnanya sudah mulai pudar. Jadi dia tidak warna merah sekali, tapi dia sudah mulai agak keungu-unguan ya. Dan akarnya juga sudah mulai panjang, dan akarnya juga tumbuhnya mulai dari atas, dan ini juga sudah mulai ada tunas baru ya sahabat Bulang ya. Nah ini dia, akarnya juga sudah mulai panjang dan tidak ada pembusukan terhadap bunga miana ini. Ini yang ketiga. Lalu ini yang keempat. Yang keempat ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi, tetapi ini terjadi pembusukan sahabat Bulang. Nah ini dia, terjadi pembusukan. Kenapa bisa busuk ya? Kenapa bisa busuk? Lalu yang pertama tadi tidak busuk begitu ya. Lalu di sini juga sudah mulai berakar, tetapi tidak lebat, bahkan akarnya itu di atas air ya. Jadi airnya kan sampai di sini, ini batasnya, tetapi akarnya tumbuh yang di atasnya. Begitu. Padahal ini adalah tangkai besar ya, tangkai besar. Kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi, ini adalah jenis yang sama, tetapi ini bisa busuk. Kemungkinan besar ini busuk karena ini sahabat. Karena saya mensteknya ada lubang di dalam. Nah ini, jadi kebetulan di sini ada cabang, jadi akhirnya cabang ini tidak masuk air ke dalam begitu ya, masuk air, mungkin itulah yang mengakibatkan ini terjadi pembusukan. Begitu sahabat Bulang ya. Walaupun di bawah busuk, dia tetap berakar, dan bunga tetap cantik, dan bahkan mengeluarkan tunas-tunas baru dan tetap tumbuh secara alami begitu ya. Dan selanjutnya ini yang kelima ya. Yang kelima ini juga busuk sahabat Bulang ya.
Dan ini juga saya tidak tahu kenapa bisa busuk ya. Padahal tidak ada cabang yang terputus seperti yang nomor 4 tadi, dan akarnya juga tumbuh di atas dari cabang ini, bisa dikatakan di atas dari air, batas air. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi dia persis di atas begitu ya sahabat bulang ya. Awal-awal juga saya sebenarnya ragu apakah ini nanti bisa tumbuh apa tidak gitu, karena di bawah mengalami pembusukan begitu. Ternyata dia tetap tumbuh dan akarnya juga sangat banyak walaupun belum terlalu panjang ya. Dan bunga miana juga tetap segar, tetapi untuk pucuk yang baru dia mengalami gosong begini, sama seperti yang nomor pertama tadi ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Inilah yang nomor 5 dan yang terakhir, mungkin ini yang mengalami kegagalan sahabat bulangnya. Ini juga busuk, walaupun sudah mulai ada tumbuh akar-akar baru. Tetapi belum terlalu nampak. Nah, ini dia sudah mulai. Tetapi ini jenisnya berbeda dengan yang lainnya karena ini adalah jenis daun yang tipis, begitu. Dan jenis daun yang tipis, walaupun demikian dia tetap mengalami kebusukan. Walaupun busuk, mungkin ini masih tetap bisa tumbuh ya sahabat bulangnya. Jadi inilah semua bunga miana yang kami tanam di air. Ternyata tidak semua bisa tumbuh dengan sempurna sahabat bulang. Lalu bulang juga ingin menunjukkan bunga miana yang kami tanam langsung di tanah, tepatnya juga 2 minggu yang lalu. Mari kita lihat. Dan ini adalah bunga miana yang kami tanam langsung di tanah, tepatnya 10 hari yang lalu ya. Nah, mungkin belum ada 10 hari, mungkin 9 hari ya. Dan ini semua langsung tumbuh begitu ya. Semua langsung tumbuh. Karena kebetulan memang saat ini lagi musim hujan di tempat kami, dan saya juga menjaga kelembapan terhadap tanah, dan juga sebelumnya saya rendam dulu baru tanam ya, begitu sahabat bulang ya. Akhirnya semua daun, bahkan tidak ada yang daun yang rontok ya, dan bahkan cabang-cabang baru, tunas-tunas baru juga sudah mulai tumbuh. Dan ini dia yang sama usia tanamnya ya dengan yang tadi ya. Jadi ini usia tanamnya juga sudah 2 minggu. Dan dulu ini kami tanam langsung di tanah, dan yang tadi kami tanam di media air begitu. Jadi sahabat bulang juga bisa membedakan bagaimana kalau kita tanam langsung di tanah dibanding dengan kita tanam di media air begitu sahabat bulang. Oke, sahabat bulang sudah bisa melihat ya bagaimana perbedaannya yang kami tanam di media air dengan media tanah. Baik sahabat bulang, tadi sahabat bulang sudah melihat perbedaan dari bunga miana yang kita tanam langsung di air dibanding dengan langsung di tanah ya. Perbedaan yang pertama, kalau kita menanam di media air, yang pastinya harus tangkai yang sudah tua begitu sahabat bulang ya. Contohnya seperti ini. Inilah tangkai yang sudah tua, bahkan tangkainya sangat panjang sekali ya. Jadi kita harus steknya panjang, dan tidak bisa kalau kita tanam hanya pucuknya saja seperti ini begitu. Kalau kita tanam pucuknya saja, pasti dia akan mengalami kebusukan begitu. Kalau misalnya kita tanam di media tanah, kalau kita langsung tanam di media tanah, walaupun kita tanam pucuknya seperti ini ya, seperti ini, walaupun kita tanam pucuknya, dia tetap bisa tumbuh dan tidak mengalami pembusukan karena mungkin tidak banyak airnya begitu sahabat bulang ya. Itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua, kalau kita mau menanam di media air, yang pastinya ini harus kita letakkan di tempat yang teduh begitu. Tidak bisa langsung di tempat yang terbuka atau di tempat yang banyak matahari, sinar matahari begitu. Tetapi kalau kita menanam bunga miana langsung di tanah, mungkin bisa saja kita menanam langsung di kena sinar matahari, walaupun kita harus juga tetap menjaga kelembapan daripada tanah atau media yang kita letakkan. Itu perbedaan yang kedua. Lalu perbedaan yang ketiga, kalau kita tanam bunga miana ini di tempat yang teduh, atau kita letakkan di tempat yang teduh, pastinya dia akan mengalami perubahan warna begitu ya. Akhirnya warna dasar berubah menjadi warna pemudaran begitu. Tetapi kalau kita letakkan, kita tanam di tanah dan dia cukup dengan sinar matahari, pastinya dia warnanya akan semakin cerah dan mungkin akan mendapatkan warna-warna yang baru begitu. Dan perbedaan yang kelima, kalau misalnya kita tanam bunga miana langsung di air seperti ini, kalau dia sudah tumbuh seperti ini, tidak akan mungkin kita biarkan sampai dewasa seperti ini ya. Dan bahkan mungkin
keindahannya juga akan semakin berkurang. Kalau misalnya kita tanam misalnya kayak gini, kita taruh di sini gitu. Jadi bisa dikatakan media bunga ini kan habitatnya sebenarnya adalah di tanah begitu ya, bukan di air. Akhirnya terjadilah kejanggalan begitu, kejanggalan daripada bunga miana yang kita tanam di pot bunga dengan di air. Bisa dikatakan perkembangannya akan semakin sulit atau semakin sempit begitu ya. Kalau misalnya kita tanam di tanah, pasti dia akan lebih cepat berkembangnya begitu. Kalau misalnya di tanah itu tadi dia semakin cepat dan kita tidak perlu lagi memindahkannya begitu. Kalau kita tanam di media air, pastinya kalau kita ingin supaya bunga miana ini semakin lebih berkembang lagi, berarti kita harus pindah ke pot bunga atau langsung tanam di tanah. Dan jika kita tetap tanam di media air seperti ini, pertumbuhannya akan semakin sulit atau tidak akan berkembang. Kalau kita tanam di media tanah, dia akan semakin berkembang. Karena kalau misalnya hanya menanam di media air, pasti nutrisinya tidak banyak begitu sahabat bulangnya. Kalau kita tanam di tanah, pasti nutrisinya lebih banyak begitu. Dan yang terakhir, tidak semua jenis bunga miana cocok ditanam di air begitu. Contohnya seperti ini ya sahabat bulang ya. Yang terakhir tadi yang mengalami pembusukan, ini adalah bunga miana yang daunnya tipis begitu. Ini tidak cocok kalau kita tanam di media air. Dia pasti akan layu seperti ini ya, layu. Padahal ini adalah umurnya sudah 2 minggu sama dengan yang lainnya juga. Dan yang saya tanam juga adalah tangkai panjang begitu, tangkai panjang atau tangkai besar. Tetapi tidak cocok atau tidak familiar sekali kalau ditanam di media air. Tetapi kalau misalnya kita tanam di tanah, mau jenis bunga miana yang bagaimanapun pasti cocok ditanam di media tanah begitu. Jadi itulah perbedaan jika kita menanam bunga miana langsung di tanah dan langsung di air begitu. Tetapi saran saya, kalau memang sahabat bulang ingin mengembangbiakkan bunga miana supaya cantik, indah, dan juga supaya pekarangan kita juga semakin cantik, ya lebih baik tanam di pot bunga atau di polybag atau juga bisa langsung di tanah begitu sahabat bulang. Itulah saran kami supaya ciri khas atau kesan daripada bunga miana ini bisa langsung tampak cantik dan indah. Baik sahabat bulang, demikian video kita pada hari ini. Tadi bulang sudah menjelaskan perbedaan dari menanam bunga miana langsung di tanah dan juga di air ya. Semoga ini juga bisa menambah referensi untuk sahabat bulang untuk menanam bunga miana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga terus dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah.